Halo teman-teman yang banyak nanya tentang pencairan limit home credit. Nah, di sini akan saya jelaskan dengan detail mengenai cara pencairan limit home credit. Mbak, apakah limit home credit bisa dicairkan? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering saya temui di komentar dan di DM. Nah, oke, kali ini saya jelaskan dengan secara rinci bahwasanya limit home credit itu bisa dicairkan hanya ke rekening. Kalau ada yang bilang ke segala macamnya itu menurut saya tidak benar. Dan jika sudah ada yang membuktikan, boleh langsung di DM kita bagaimana caranya, kenapa itu bisa. Karena secara prosedurnya itu sebenarnya nggak bisa. Untuk limit setiap pelanggan itu berbeda-beda. Ada yang dapat limit 1 macam, 2 macam, dan 3 macam. Maksudnya limit ini jenis-jenisnya banyak. Ada yang limit modal usaha, limit home credit bayar nanti, dan limit belanja di toko. Nah, limit-limit ini yang bisa dicairkan itu hanya satu. Nah, bukan dari semua limit ini bisa dicairkan. Bahkan ada yang bilang limit home credit bayar nanti juga bisa dicairkan. Itu nggak bisa ya. Limit yang bisa dicairkan itu hanyalah limit, yaitu modal. Untuk mendapatkan limit ini, kamu harus cek limit dulu melalui link atau melalui aplikasi. Langsung dari aplikasi bisa. Nah, melalui link pertama, kamu harus install aplikasi My Home Credit dari Play Store ataupun App Store. Dari Play Store dan App Store ya. Setelah itu, kalau sebelumnya kamu belum punya akun, kamu harus daftar dulu. Tapi kalau sebelumnya sudah pernah punya akun dan masih aktif nomor handphonenya, silahkan kamu tinggal login aja. Setelah udah berhasil terdaftar atau login, sekarang saatnya kamu cek limit. Nah, untuk cek limit ini bisa melalui klik link yang ada di deskripsi, bisa juga langsung klik banner yang ada di aplikasi. Nah, bannernya itu seperti apa? Ini adalah contoh banner pengisian atau pengecekan limit untuk pengguna lama. Di sini ada bacaannya pendapatan bulanan, masukkan pendapatan kamu, klik centang saya telah membaca, memahami dan menyetujui ketentuan penggunaan data pribadi yang berlaku. Klik cek sekarang. Ini adalah pengecekan limit untuk pengguna lama atau pelanggan yang sudah sering menggunakan home credit. Nah, apabila ini tidak muncul, berarti kamu harus cek limit secara manual. Nah, ini juga tidak semua pelanggan lama dapat. Apabila ada cicilan berjalan atau sedang banyak cicilan berjalan home creditnya, barangkali ini juga tidak muncul. Gitu. Jadi, nggak semua pelanggan lama juga dapat ini. Apabila tidak dapat, kamu bisa menggunakan link untuk limitnya, untuk cek limitnya. Lantas, bagaimana cara cek limit untuk pengguna baru atau yang belum pernah cicilan home credit? Jadi, tadi udah daftar, udah login misalnya ya. Sekarang tinggal kamu ke deskripsi kita, klik link yang ada di deskripsi, ada bacanya link cek limit. Kamu klik aja itu, nanti kamu akan diarahkan ke pengisian data pribadi, nama, nomor handphone, segala macam, tanggal lahir, pastikan semua tanggal lahir ataupun nama tertulis dengan benar, tidak ada yang salah, untuk menghindari keterlambatan pengiriman dana atau pencairan dana. Kemudian nanti ada dimintai mengirim foto data diri, foto KTP ataupun foto SIM atau foto yang lainnya. Pastikan dokumen yang kamu kirim itu, KTP dan lainnya itu, tidak ada yang blur, tidak ada yang terpotong, tidak ada yang buram. Karena kalau buram itu akan menyebabkan hal yang fatal, yaitu
menyebabkan pencairan dana tercancel dari pusat. Banyak yang komen, Mbak, saya sudah ditandatangani kontrak, udah disetujui tanda tangan kontrak dan sudah muncul tagihan pembayaran bulanannya. Kenapa nggak masuk-masuk? Udah sekian hari, udah mau seminggu, udah lebih seminggu, udah hampir 14 hari. Nah, inilah yang menyebabkan tercancelnya nanti otomatis ataupun lamanya masuk dana. Hal-hal yang menyebabkannya itu yaitu kesalahan data, kesalahan pengambilan foto, kesalahan tanggal lahir, kesalahan KTP buram yang sebelumnya memang KTP-nya buram, nggak usah dipaksa untuk pengajuan pencairan dananya, pencairan modalnya. Gak usah dipaksa karena itu nanti kamu akan dimintai untuk mengirim ulang KTP yang mulus, yang betul-betul masih mulus. Kamu diminta, ya otomatis kamu harus menggunakan KTP baru. Nah, ya ribet dong ya. Barangkali ada beberapa yang nggak mau mengurus-ngurus seperti itu. Jadi kalau memang dokumennya nggak mulus lagi, ataupun ada yang udah buram, itu nggak usah dipaksa pengajuan ya, karena itu akan tercancel otomatis dari pusat apabila tidak diperbaiki. Nah, untuk KTP yang terpotong atau blur saat pengiriman, saat pengambilan foto untuk mengirim data, ini juga akan memperhambat pencairan dananya. Nah, dana ini akan cair di hari yang sama, maksimal 1 kali 24 jam, secepatnya itu 30 menit atau 1 jam, atau maksimal 1 kali 24 jam. Tapi apabila ditemukan yang namanya kesalahan pengiriman data, contohnya itu tadi kayak pengambilan foto blur, terpotong, goyang dia sehingga buram, itulah yang bisa menyebabkan dananya nggak masuk sesuai dengan yang sudah kita janjikan, yaitu di hari yang sama atau 1 jam maksimal 1 kali 24 jam. Jadi untuk pencairan dana ini kamu tinggal klik limit modal usaha home credit, nanti akan cair dananya di hari yang sama. Kamu tidak perlu datang ke toko untuk pengajuannya. Cukup cek limit kamu di rumah, lalu klik gunakan pembiayaan. Ingat, yang bisa dicairkan itu hanya modal usaha. Nah, seperti di bawah ini modal usaha 17.200.000, hanya ini yang bisa dicairkan. Selainnya itu nggak bisa dicairkan. Ini ada beberapa pertanyaan, Mbak, saya cuma dapat limit belanja di toko. Nah, ini semua tentang limit. Bicara soal limit, ada beberapa pelanggan yang hanya mendapatkan modal, ada juga beberapa pelanggan yang hanya mendapatkan home credit bayar nanti, ada juga yang hanya mendapatkan belanja di toko. Biasanya yang dapat belanja di toko ini biasanya itu dia belum pernah sama sekali pengajuan home credit. Jadi buat yang belum pernah pengajuan home credit atau belum pernah lunas lah barangnya, cicilan di home credit, itu barangkali itu tidak pernah akan mendapatkan limit sebanyak 3 jenis ini. Hanya ada beberapa limit yang ia dapatkan. Jadi untuk itu mulailah untuk mengajukan, misalnya mulai dari barang aja dulu enggak apa-apa. Pengajuan barang aja dulu nggak apa-apa, perlahan-lahan akan naik limitnya, akan banyak mendapatkan limit, jenis-jenis limit. Untuk itu yang nanya-nanya mengenai, Kak, kenapa aku cuma dapat limit belanja di toko, artinya Mbak hanya bisa cicilan barang di toko atau kredit barang di toko. Jadi apabila kamu mendapat limit di toko, segeralah ajukan cicilan barang kamu di toko, misalnya kredit handphone, kredit lemari, atau kredit kulkas dan lain-lain sebagainya. Tapi Mbak, aku sebenarnya butuh cairan dana untuk modal. Nah, kita nggak bisa paksakan, karena itu sudah keputusan dari pusat untuk memberikan limit kepada kamu, yaitu hanya limit
home credit belanja di toko saja. Nah, karena sudah keputusan dari pusat, maka kamu hanya bisa belanja di toko saja. Semoga setelah kamu ambil kredit barang di toko, di kemudian hari apabila kamu membutuhkan pencairan dana modal, maka kamu sudah mendapatkan limit modal. Begitu. Untuk syarat pencairan ini hanyalah memiliki nomor rekening yang aktif sesuai dengan namamu di KTP, harus sama ya. Nah, tidak diperbolehkan untuk menggunakan nomor rekening saudara, keluarga, dan lain-lain sebagainya. Hanya bisa menggunakan nomor rekening pribadi kamu sesuai dengan KTP untuk pengajuan. Dan pastikan juga rekeningnya aktif. Maksudnya ini, barangkali ada pelanggan kita itu memang dia punya rekening, tapi rekeningnya ini sudah lama tidak digunakan. Rekening ini sudah tidak aktif lagi, tidak pernah bertransaksi, sehingga sudah dibekukan atau sudah tidak aktif oleh pihak bank. Nah, sementara Bapak mau pengajuan pencairan home credit ini, Bapak gunakan itu, Bapak Ibu, atau digunakan pakai nomor rekening yang sudah tidak aktif. Inilah yang menyebabkan terhambatnya pengiriman dana dari pusat. Nah, sehingga diharapkan kepada semua pelanggan untuk menggunakan nomor rekening pribadi atas nama sendiri dan namanya tidak ada perbedaan nama, dan pastikan juga nomor rekening kamu itu aktif. Nah, untuk memastikan aktif atau enggaknya, kamu boleh mencoba bertransaksi dulu, misalnya saling mengirim antar keluarga untuk memastikan aktif atau enggaknya aja. Karena jika tidak aktif ataupun kamu menggunakan nomor rekening orang lain tidak sesuai dengan data di KTP kamu, maka dia akan menyebabkan lamanya pencairan dana, bahkan di cancel. Nah, untuk lamanya pencairan dana maksudnya masih ada kemungkinan untuk cair, tetapi kamu dimintai untuk mengirim nomor rekening sesuai dengan data kamu. Nah, pusat akan meminta itu, dia tetap ngotot meminta itu, karena kita tidak boleh pencairan dana ke data orang lain, harus sesuai dengan data yang mengajukan. Nah, itu pun nanti agak lama, mereka agak lama memverifikasi. Pas sudah dicek perbedaan nama ataupun tidak aktif, maka nanti itu tidak akan dilakukan pengiriman. Mereka akan geser dulu ke pihak yang sortir atau untuk dimintai keterangan ulang. Jadi nanti setelah beberapa hari, agak lama ya prosesnya kalau udah kesalahan-kesalahan kayak gini. Setelah udah beberapa hari itu nanti dimintai keterangan untuk dokumen baru ataupun nomor rekening terbaru yang sesuai dengan data kamu. Nah, pas udah dimintai keterangan, itu juga akan menunggu lama lagi, sekitar 3 hari ya, 3 hari untuk memverifikasi ulang. Jadi ini akan makan waktu lebih dari 7 hari untuk verifikasi data, bahkan lebih. Ya, kita nggak boleh marah karena ya kan udah dijelaskan bahwasanya harus menggunakan nomor rekening pribadi, tidak boleh nomor rekening orang lain. Ini biasanya terjadi untuk pelanggan yang tidak punya rekening. Silahkan lanjutkan pengisian data, lalu kamu kirim. Setelah itu tunggu 1 menit, klik inbox kamu, periksa inbox aplikasi My Home Credit kamu, lalu perhatikan apakah ada masuk info bahwasanya disetujui atau ditolak. Jika sudah disetujui, silakan lakukan tanda tangan kontrak dengan klik inbox tersebut. Lanjutkan untuk membaca kontrak, lalu ditandatangani menggunakan kode OTP, yaitu kode tanda tangan elektronik. Untuk kamu yang mau pengajuan limit, bisa langsung kamu klik link atau kamu update pendapatan kamu. Nah, untuk semua teman-teman atau bapak ibu yang mau bertanya, boleh silakan langsung DM kita.
DM Instagram kita ada langsung di deskripsi. Kamu tinggal klik linknya untuk terhubung dengan Instagram saya. Jangan lupa untuk di follow dulu agar gampang saya menerima pesannya. Nah, untuk teman-teman yang mau support channel ini silahkan tinggal komentar. Nah, nanti akan kita bantu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kita akan kasih info-info penting yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Terima kasih.